Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Syahrani dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 15046250063. Saya di sini akan membahas mengenai teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik sendiri merupakan salah satu teori belajar yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Menurut teori ini, belajar sendiri merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan juga respons. Perubahan perilaku tersebut terjadi melalui proses latihan, pembiasaan, penguatan atau reinforcement, serta hukuman atau punishment. Dengan kata lain, seseorang dianggap telah belajar apabila terjadi perubahan perilaku yang dapat dilihat secara nyata. Nah, teori behavioristik sendiri dibahas oleh beberapa tokoh loh, antara lain seperti Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning dan B.F. Skinner dengan teori operant conditioning. Nah, menurut Skinner sendiri, perilaku yang diberikan penguatan positif akan cenderung untuk diulangi, sedangkan perilaku yang memperoleh hukuman akan berkurang frekuensi pengulangannya. Saya sendiri memilih teori behavioristik ini karena teori ini masih banyak diterapkan di dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Teori ini juga relatif mudah dipahami karena menekankan hasil belajar yang dapat diamati secara langsung sehingga memudahkan para guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Meski begitu, seperti teori lainnya, behavioristik sendiri juga memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jadi meskipun teori behavioristik sendiri memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, saya memiliki beberapa ketidaksetujuan dalam penerapannya apabila digunakan secara dominan. Menurut saya, teori behavioristik sendiri terlalu berfokus pada perubahan perilaku yang tampak dari luar sehingga kurang memperhatikan proses berpikir, emosi, minat, kreativitas, ataupun motivasi peserta didik. Nah, dalam teori ini, keberhasilan belajar seringkali diukur dari sejauh mana siswa mampu memberikan respons yang sesuai terhadap stimulus yang telah diberikan oleh para guru. Sebagai contoh, terdapat seorang siswa yang rajin belajar karena ingin memperoleh nilai tinggi atau hadiah dari guru. Nah, ketika hadiah tersebut sudah tidak lagi diberikan, motivasi belajar dari siswa tersebut tentunya dapat untuk menurun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar itu lebih banyak berasal dari faktor eksternal dibandingkan kesadaran dari siswa tersebut. Selain itu, apabila pembelajaran terlalu sering menggunakan untuk punishment atau hukuman, peserta didik memang mungkin menjadi lebih disiplin, lebih rajin, tetapi rasa disiplin dan rajin tersebut muncul karena rasa takut terhadap konsekuensi, bukan karena mereka murni memahami bahwa perilaku tersebut penting untuk kehidupan mereka. Meski begitu, saya tetap setuju bahwa teori behavioristik sendiri memiliki manfaat yang besar apabila diterapkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, pada pembentukan kebiasaan positif, pembelajaran keterampilan dasar, maupun pembelajaran yang membutuhkan latihan berulang seperti membaca, menulis, berhitung, praktik laboratorium, atau keterampilan vokasional. Dengan demikian, menurut saya teori behavioristik tetap relevan digunakan, tetapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pendekatan dalam pembelajaran, jadi tidak bersifat dominan. Nah, untuk melengkapi keterbatasan dari teori behavioristik yang sudah saya bahas sebelumnya, saya membandingkannya dengan teori humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, di mana Carl Rogers ini memandang bahwa setiap individu itu pada dasarnya memang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal apabila berada dalam lingkungan belajar yang mendukung. Belajar sendiri bukan sekadar menghasilkan perubahan perilaku, tetapi merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia, baik aspek intelektual, emosi, sosial, maupun moral. Kalau teori behavioristik sendiri berpusat pada guru sebagai pemberi stimulus, nah teori humanistik ini lebih berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menghargai pendapat siswa, dan memberikan kesempatan belajar pada siswa untuk para siswa belajar dengan sesuai minat bakat serta kebutuhan mereka. Nah, menurut Carl Rogers sendiri, motivasi belajar yang paling kuat itu berasal dari dalam individu atau motivasi intrinsik mereka. Ketika peserta didik merasa dihargai, diterima, dan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka, maka mereka akan belajar dengan lebih bermakna dan juga lebih bertanggung jawab.
Perbedaan utama kedua dari teori tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pada teori behavioristik, fokus utama pembelajaran sendiri adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan teori humanistik sendiri menekankan perkembangan pribadi secara menyeluruh. Yang kedua, jika teori behavioristik itu menggunakan hadiah dan hukuman sebagai alat utama pembelajaran, teori humanistik ini lebih menekankan pada penghargaan terhadap individu, hubungan interpersonal yang positif, dan motivasi dari dalam diri peserta didik. Yang ketiga, behavioristik sendiri menempatkan guru sebagai pengendali pembelajaran, sementara teori humanistik ini melihat guru sebagai pendamping dan fasilitator proses pembelajaran. Menurut saya, teori humanistik ini mampu melengkapi kekurangan dari teori behavioristik sebelumnya. Jika teori behavioristik efektif membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar, maka teori humanistik ini membantu peserta didik memahami makna belajar, mengembangkan karakter, serta membangun kemandirian dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, kedua teori ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat dipadukan sesuai kebutuhan pembelajaran yang ada. Dan sebagai mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, saya melihat bahwa kedua teori tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan bidang keilmuan yang kami pelajari. Program studi kami tidak hanya mengajarkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga menekankan penguasaan keterampilan praktis, seperti kami belajar memasak dalam mata kuliah dasar boga, lalu juga kewirausahaan, bagaimana cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran praktik ini, teori behavioristik tentu masih sangat dibutuhkan. Misalnya ketika mahasiswa belajar teknik menghias kue, memasak, dosen memberikan demonstrasi sebagai stimulus, kemudian mahasiswa menirukan langkah-langkah tersebut secara berulang hingga menjadi keterampilan yang benar. Lalu juga penguatan seperti pujian, nilai, maupun feedback positif juga tentu akan sangat membantu dan membuat mahasiswa termotivasi untuk meningkatkan kualitas keterampilan kami. Namun, apabila pembelajaran hanya mengandalkan teori behavioristik, mahasiswa mungkin hanya mampu mengikuti prosedur tanpa memahami alasan di balik setiap tindakan atau mengembangkan kreativitasnya. Disinilah teori humanistik menjadi pelengkap yang sangat penting. Dalam pembelajaran PKK, mahasiswa didorong untuk berpikir kreatif, mengembangkan desain sendiri, menciptakan inovasi produk, berwirausaha, serta memecahkan berbagai permasalahan nyata di masyarakat. Nah, dosen tentu memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk bereksplorasi, berpendapat, dan mengembangkan potensi yang memang kami miliki dan kami minati. Sebagai contohnya, di semester 2 ini dalam mata kuliah Pendidikan Pengasuhan Gizi Remaja, kami diminta untuk membuat sebuah produk media untuk edukasi remaja mengenai gizi, dan dosen tentu tidak hanya menilai hasil akhir produk kami, tapi juga menghargai ide kami, kreativitas kami, serta kemampuan kami dalam bekerja sama, lalu juga mengenai proses berpikir kami dalam menghasilkan sebuah inovasi. Menurut saya, perpaduan kedua teori inilah paling sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan. Behavioristik sendiri membantu membangun keterampilan teknis yang benar melalui latihan dan pembiasaan, sedangkan teori humanistik ini dapat membantu membentuk kreativitas, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta karakter profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan karena efektif membentuk perilaku, kebiasaan, dan keterampilan melalui pembelajaran stimulus, latihan, penguatan, serta evaluasi yang terukur. Meski begitu, teori ini juga memiliki keterbatasan karena cenderung menekankan motivasi eksternal dan kurang memperhatikan aspek psikologis dari potensi individu tersebut. Nah, teori humanistik Carl Rogers hadir sebagai pelengkap dan menekankan pentingnya motivasi intrinsik, penghargaan terhadap peserta didik, kebebasan belajar, dan pengembangan potensi manusia secara utuh. Dalam konteks prodi saya, pendidikan kesejahteraan keluarga, kedua teori tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Behavioristik sendiri efektif digunakan untuk membangun keterampilan praktis melalui latihan, sedangkan humanistik mendukung pengembangan kreativitas, inovasi, karakter, dan profesionalisme mahasiswa.
Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembelajaran yang ideal bukan hanya mengandalkan satu teori, tetapi mengombinasikan berbagai pendekatan agar mampu menghasilkan peserta didik yang terampil, kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan kehidupan maupun tantangan dunia kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.